Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang perlindungan pantai dengan konsep hybrid engineering. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afrilda Herarastiana dengan NIM 2202010023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Dinamika Pesisir dan Pantai yang diajar oleh Pak Zanzibar. Hybrid engineering ini digunakan untuk mengatasi abrasi atau disingkat dengan HE. Hybrid engineering merupakan sistem perlindungan pantai yang ramah lingkungan. Dia ini memadukan struktur fisik dari bahan alami seperti bambu dan kayu dengan vegetasi seperti mangrove. Pada gambar ini terlihat contoh struktur HE di Demak serta perubahan garis pantai yang menampilkan ada yang mundur karena abrasi, tapi ada juga yang maju karena sedimentasi pasca hybrid engineering. Teknologi HE ini sebenarnya bukan hal yang baru. Teknologi ini itu sudah digunakan di Eropa seperti Belanda dan Jerman di kawasan pantai berlumpur. Untuk di Indonesia sendiri, HE ini mulai diterapkan di Demak sejak tahun 2013 dengan bantuan lembaga internasional seperti Wetlands International. Keunggulan dari teknologi ini itu dia bahannya murah, mudah dibuat, dan bisa terurai alami. Bisa dilihat pada gambar di samping, ini adalah contoh model struktur HE. Gambar A ini menunjukkan struktur tunggal dan B menunjukkan struktur ganda dengan celah. Tujuannya adalah menahan dan memperlambat gelombang agar sedimen bisa mengendap di belakang struktur dan lahan pantai bisa tumbuh. Jika berhasil, area ini bisa ditanami dengan mangrove. Nah, contoh penerapan konsep HE ini saya ambil dari contoh studi kasus di pesisir Pantura Jawa, yaitu di pesisir Kota Demak. Kawasan Pantura ini menghadapi berbagai masalah lingkungan seperti abrasi, banjir rob, atau kehilangan lahan produktif. Salah satu contohnya itu adalah ratusan hektar tambak rakit yang tenggelam karena banjir rob di Demak. Hal ini itu terjadi karena pembangunan tidak terkontrol. Kemudian juga perubahan tata guna lahan serta berkurangnya pasokan sedimen dari sungai akibat bendungan dan kanal. Dulu Demak itu adalah lautan yang tertutup oleh endapan sungai. Namun wilayah ini sekarang mengalami defisit sedimen akibat delta Kaliwulan yang menghambat pergerakan sedimen dari utara. Akibatnya wilayah ini jadi makin sering abrasi dan terjadi penurunan muka tanah secara signifikan. Untuk perubahan garis pantainya, sebelum HE dipasang pada tahun 2008 sampai 2013, itu sebagian besar wilayah pesisir Demak mengalami abrasi parah. Namun, setelah HE dipasang di tahun 2013, dalam kurun 5 waktu ke depan, beberapa lokasi mulai menunjukkan akresi seperti Desa Bedono dan Berahan Wetan. Laju penambahan daratan di Bedono itu mencapai 494 meter per tahun. Artinya, konsep HE ini mulai menunjukkan hasil meski belum merata. Kemudian, efektivitas konsep HE ini memiliki keunggulan dan kekurangan, di mana keunggulannya itu dia dapat menambahkan lahan dan sedimentasi, mendorong rehabilitasi mangrove, serta kekurangannya itu dia rentan rusak oleh gelombang ekstrem, dan efektivitasnya itu tergantung kondisi lokal yang bisa dilihat dari sedimen, arus, dan materialnya. Nah, gambar ini menunjukkan grafik korelasi antara luas mangrove dan laju sedimentasi, di mana setelah tahun 2013 saat HE mulai diterapkan, luas mangrove itu meningkat dari 409 hektar menjadi 455 hektar, dan laju sedimentasinya juga naik 2 kali lipat. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep HE ini mampu menciptakan kondisi tenang di belakang struktur, sehingga sedimen terakumulasi dan mangrove bisa tumbuh. Nah, faktor pendukung keberhasilan dari konsep HE ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, sedimennya harus tersedia cukup. Kalau di bagian Demak ini sedimen itu kurang, tapi di Kabupaten Pati cukup karena banjirnya membawa lumpur. Yang kedua itu peran masyarakat, karena pembangunan HE dan penanam mangrove ini dilakukan bersama warga. Lalu yang ketiga, lokasi yang tepat. Konsep HE ini bekerja baik di pantai berlumpur dan dangkal, tapi dia tidak cocok untuk pantai berpasir atau berombak tinggi. Sebagai pembanding, kita lihat aja di gambar di samping. Di Kabupaten Pati, garis pantai itu berubah secara signifikan. Hal ini menunjukkan betapa dinamisnya kondisi pantai. Dan arus laut serta sedimen dari sungai itu sangat mempengaruhi proses abrasi atau akresi di wilayah pesisir. Kesimpulannya, metode hybrid engineering ini terbukti bisa membantu memperlambat abrasi, memperluas daratan, dan mendukung pertumbuhan mangrove.
Namun, efektivitasnya itu bergantung pada kondisi lingkungan. Konsep HE ini bukan solusi tunggal, tapi bisa menjadi bagian penting dari strategi perlindungan pantai yang berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang perlindungan pantai dengan pendekatan alami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.